Lagi nih ya, karena udah banyak jamaah yang mau pengen dijawab pertanyaannya yang ada di sosial media. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Assalamualaikum, pertanyaannya nih dari Instagram Mbak Allah. Ustadz mau bertanya, saya dan suami setelah hampir mau 2 tahun rumah tangga, orang tua suami selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Dan suami saya terkadang selalu menurut saja apa kata orang tuanya dibandingkan dengan saya. Seakan-akan saya sebagai istri terlihat selalu salah. Dan makin kesini makin terlihat banyak perbedaan kami yang membuat rumah tangga panas. Mau pisah rumah aja orang tua suami nggak ngebolehin. Dengan alasan anak saya masih kecil. Baiknya saya harus bagaimana Ustadz. Kadang saya merasa capek nih. Capek ini itu nggak boleh katanya. Ditunggu jawabannya, terima kasih. Nah ini Ustadz Syah mau izin dijawab nih. Sambil tausiah aja agak panjang kayaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat, udah 2 tahun berumah tangga, yang berbicara baru setahun berumah tangga. Jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, insya Allah semoga Allah senantiasa berkahi rumah tangganya. Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berkahi dan Allah berikan kebaikan dari sekitarnya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika dalam perjalanan rumah tangga, makin terlihat banyak perbedaan kebiasaan serta sifat pada pasangan, bahkan sampai turut campur seorang mertua atau 2 orang mertua serta keluarga dalam rumah tangga. Apa yang harus dilakukannya? Tentunya yang pertama adalah berusaha untuk memahami perbedaan tersebut. Ini perbedaannya apa sih perbedaannya? Apakah ini masih sesuai dengan syariat Islam? Maka kita tidak bisa komplain kalau sesuai dengan syariat Islam. Misal kebiasaan keluarga suami kita, nggak boleh wanita bekerja di dalam rumah. Oh sesuaikah sama syariat Islam? Oh sesuai dengan syariat Islam. Maka seorang wanita mestinya taat kepada manut, kepada patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena perintahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kebiasaan di sekitarnya, subhanallah, ternyata kebiasaannya adalah laki-laki yang ke pasar. Maka jangan sebagai orang tua ikut campur dengan mengatakan, kenapa ibumu tidak pernah ke pasar? Kenapa bapakmu terus yang ke pasar? Orang kebiasaannya yang bapaknya ke pasar, subhanallah. Maka ini adalah masih sesuai dengan syariat Islam. Maka tidak boleh menjadikan ini menjadi alasan untuk bercerai atau berpisah. Kemudian yang kedua dikatakan, apabila dalam perjalanan rumah tangga makin banyak terlihat perbedaan. Ya jelas, karena makin lama bersama. Kalau dari awal sudah terlihat perbedaan berarti tidak sering sama-sama gitu. Masih saling menutupi. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya akan kelihatan aslinya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang-orang yang mengikuti saran daripada baginda Nabi. Syarat-syarat dari baginda Nabi SAW. Fadfar bidhatid, utamakan karena agamanya. Maka perbedaan ini nanti tidak ada rasanya. Kenapa? Semuanya dikembalikan kepada agama. Oh ternyata sifatnya begitu. Oh tapi saya yang salah kayaknya ini. Di mata Allah saya yang salah, di mata Allah saya yang salah. Maka kita yang akan saling mengerti, memahami daripada perbedaan tersebut. Yang jadi masalah adalah yang dikatakan tadi, turut campurnya mertua. Dalam survei dikatakan bahwasanya statistik kebanyakan perpisahan terjadi karena adanya campur tangan daripada orang tua, daripada mertua. Adanya 4 orang yang berbeda kepalanya ini dan berbeda zaman hidupnya. Ya, mertua yang berbeda zaman hidupnya dengan kita biasanya menjadikan pemicu daripada pertengkaran rumah tangga. Tetap dalam Al-Quran disebutkan kepada orang tua kita berkata yang baik kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Anggap itu sebagai ujian. Ucapkan yang baik yang mulia kepada keempat orang tua kita. Meskipun mungkin ucapannya seringkali menyakiti perasaan kita. Mereka ini kan bersama dengan anaknya berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba ada kita hidup di hidup anaknya. Dia merasa bahwa anaknya diambil dari dia. Maka berusahalah memahami posisi tersebut. Oh mungkin dia belum siap kehilangan anaknya. Maka berbaiklah kepada mereka seakan-akan dia mendapatkan anak yang baru. Subhanallah. Maka insya Allah Allah yang gerakkan hatinya mertua. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya. Saya dari tadi tuh gak konsen, saya tuh pengen berhusnuzon dengan tadi Ustadz itu yang telepon ke sana ke sini. Tapi ini saya semakin yakin ini. Dari segmen awal loh. Ini coba. Ada yang baru. Kalau jamaah saya yang baca dipikir saya ngada-ngada. Ini pertanyaan, pertanyaan jamaah, coba baca. Nih pertanyaannya coba baca. Ustadz yang baca biar saya gak disalahin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau nanya, boleh nggak sih Pak Ustadz kalau saya berdoa
ingin berjodoh dengan seorang ustadz. Ya, tuh. Kan, terus dong, Sedang terus. saya sadar Ah. diri saya itu jauh dari seseorang yang dikategorikan orang baik. Terus? Maka dari itu saya ingin belajar agama dan saya sangat mengidolakan Ustadz Maulana. Terus? Karena Ustadz sosok ayah Oh. Ini Ini, saya tuh dari tadi tuh udah mencoba husnuzon gitu loh. Cuma kembali lagi. Ini siapa Ustadz? Udah deh ngaku aja. Ya Apalagi Allah, sih hari ini ditunggu. saya banget kayaknya temanya hari ini ya. Tuh kan Ustadz banget kan? Apa sih jodoh itu unik? Ustadz orangnya unik. Ayolah Ustadz, udah deh ngaku aja. Jamaah jangan kemana-mana ya. Mas Fadli ini suka ngaco. Maka tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, nanti aja. Ya ampun juga penjodoh.